Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ngajakin kalian makan ke suatu tempat, yaitu restoran Biru Laut. Dan sebenarnya ini tuh pertama kalinya aku dan keluarga aku beraniin diri buat makan ke restoran selama ada COVID-19. Jadi pas masuk restorannya itu aku bener-bener worry banget karena aku bawa anak-anak juga. Aku takut juga, takut tempatnya nggak higienis atau tempat duduknya segala macem. Jadi sebelum masuk aku udah tanya-tanya dulu tuh tadi ke mas-mas yang di depan tadi. Ada yang covid nggak ininya karyawannya segala macem aku tanyain. Habis itu aku tanyain mejanya dibersihin nggak, pakai disinfektan nggak disemprotnya apa gimana, aku tanya-tanyain kayak gitu. Bener-bener deh ya, ini kayak orang udik yang baru pertama kali masuk restoran. Jadi bener-bener kayak udik gitu deh, bener-bener setelah berapa bulan gak pernah makanan di restoran, akhirnya aku dan keluarga aku beraniin diri buat pertama kalinya makan ke restoran. Untungnya aku tuh ke restoran ini masih sepi dong orangnya, dan aku adalah tamu pertama. Jadi ya worry-nya tuh agak gimana ya, tetep takut ya, cuma ya bismillah aja lah, dan jangan terlalu sering untuk makan di luar kalau nggak terlalu penting, nggak terlalu pengen ya. Kalau aku tuh udah pengen banget, udah berapa bulan gitu loh nggak pernah makan di restoran, makannya cuma tahu di rumah aja. Nah ini suasananya restorannya. Tadi kita udah pesen makanan di depan. Jadi sebelum masuk tadi kita udah pesen dulu, kita milih ikannya langsung di freezer, sama ada ikan hidup juga di akuariumnya. Cuma kita pilih tadi ikan baronang dimasak, dibakar dabu-dabu, dan cumi juga sama sayuran. Nah sekalian kita mau nungguin makanannya, belum jadi nih makanannya, jadi kita keluar dulu ngeliat pemandangan di belakang restorannya. Pemandangannya itu wow banget, langsung pantai laut gitu loh. Wah, Masya Allah indahnya. Aku tuh bener-bener emang lagi kangen banget sama laut, sama pantai. Dan suamiku tiba-tiba ngajakin aku kesini dong. Dan ini masih pagi banget, dan restorannya pun baru buka. Jadi kita itu tamu pertama yang ada di restoran ini. Makanya kursinya itu masih di atas meja semua. Tapi untungnya itu karena restorannya berbuka, jadi nggak rame. Pertama tuh, kedua, dan kita tamu pertama, jadi tempat duduk dan segala macamnya itu kan nggak bekas-bekas orang duduk ya, kecuali yang bekas orang semalamnya. Tapi kan jaraknya itu udah berapa jam dari malam ke siangnya itu kan ya. Siapa tahu udah dibersihin, udah dilap-lapin sama mas sama mbak yang pekerja di sini, kursi-kursinya kan, jadi lumayan lah ya. Nah ini dia pesanan kita sudah datang. Aku tadi pesan jus timun, dan anakku si kakak pesen Milo hangat, dan suamiku pesen jus kedondong. Jadi kita lagi nungguin makanannya datang. Akhirnya aku ngambil peye yang ada di meja kasir karena udah lapar banget. Sambil nungguin kan bosen tuh mau ngapain, jadi kita ngemilin peye aja sambil nunggu. Kalian pada mau? Nih dia nih, enak loh peyenya, gurih. Aku cobain jus kedondongnya dulu ya, diaduk dulu. Udah lama banget, beneran deh, aku tuh kayak orang udik banget tadi pas masuk restorannya. Jadi nggak tahu apa ya, karena lama nggak ke restoran tuh, jadi kayak wow gitu. Jadi kayak akhirnya aku ngeliat restoran lagi, akhirnya aku makan di restoran lagi, jadi kayak gitu rasanya. Dan di situ wah akhirnya aku melihat dunia luar. Tapi mau duduk aja tuh
duduknya ya. Ntar bekas orang, ada kuman, ada ini, ada virus, ada ini. Aduh, aku bawa anak-anak lagi. Jadi mau megang barang di restoran ini pun aku tuh takut-takut. Sampai aku bilang sama anak aku, jangan pegang-pegang ya, jangan pegang-pegang. Habis itu kalau dia habis pegang kursi, pegang meja, ayo cuci tangan, cuci tangan. Habis itu duduk lagi dok, masa iya cuci tangan lagi kan. Akhirnya ya udahlah, bismillahirrohmanirrohim ya. Oh ya, ini tadi anakku dan aku juga udah baca doa loh sebelum makan dan minumnya, cuma nggak aku videoin. Jangan ampe ntar dibilangin, kok itu udah makan udah minum tapi nggak baca doa ya kak. Enggak dong, udah baca doa duluan. Sekarang lanjut lagi mau ngemilin peyeknya. Dan oh iya, ternyata kan suami aku tuh pesen jus kedondong. Jadi seumur hidup aku belum pernah cobain yang namanya jus kedondong. Akhirnya aku mau nyoba dong. Gimana sih rasanya, udik ya, bener-bener udik ya kan aku. Tapi nggak tahu selama ini tuh, selama ada menu jus kedondong pun aku nggak pernah pengen, nggak pernah mau. Jadi ya mungkin kekepoan aku tuh nggak terlalu maksimal kali ya. Jadi ya udah gitu aja. Baru ini ya, dan baru hari ini aku minum jus kedondong. Ternyata rasanya itu seger banget ya kan, dia di jusnya itu ada kayak hamoy-hamoynya gitu. Jadi pas diminum, oh emang rasanya emang rasa kedondong, cuma kayak ada asam-asam dan segernya gitu. Oh pantesan orang suka ya selama ini. Oh I know sekarang. Jangan diketawain loh, dosa loh. Nah, ini kita lagi nungguin makanannya datang. Jadi emang agak lama makanannya tuh di sini karena mungkin karena kita orang pertama dan mereka tuh belum ready. Nah, ini dia pesanan kita. Tadi aku pesen kangkung tumis terasi. Dan juga ini ada sambal-sambalnya, udah datang duluan. Dan kakak Brini pesen mie. Jadi kalau kakak Brini itu boleh makan mie, tapi mie olahan seperti itu. Kalau mie instan nggak aku bolehin sih. Nah ini ada udang goreng tepung, dan di tempat itu ada nasi. Dan kita juga pesan ikan bakar dabu-dabu, cuma ikannya belum dateng. Pesennya itu nggak terlalu banyak karena kita jadi intinya itu kita tuh makan, aku sama suami aku doang yang makan. Jadi kalau terlalu banyak pesen takutnya mubazir. Di zaman yang lagi serba susah ini, sebaiknya kita menggunakan uang dengan keperluan yang benar-benar perlu, nggak mubazir, nggak apa ya, pokoknya ala kadarnya lah, tidak buang-buang lah gitu istilahnya ya. Nah ini aku lagi nyuapin si baby itu sebenarnya dia makannya bubur, cuma biasa anak kecil kalau lihat orang tuanya makan, dia tuh selalu pengen pangan mami gitu kan. Akhirnya aku suapin dia, dan aku juga pesen pete loh. Wah ini kesukaanku. Aku dan suamiku suka banget sama pete. Sampai dulu baru kenal sama suami tuh, aku sama suami emang gak ada pacaran ya. Jadi baru kenal sama dia, kan mukanya suami tuh emang agak-agak Indo gitu kan, wajah-wajah luar gitu ceritanya nih. Tiba-tiba baru kenal dia makan pete dengan lahapnya. Aku, what? Nih orang gak salah gitu, makan pete nggak ada jaim-jaimnya gitu, baru kenal. Ya ternyata itu yang namanya jodoh ya. Yuk teman-teman, aku mau makan dulu. Udah selesai nih suapin adik Shanumnya. Ini dia menu kita dan ini menu utamanya. Wow, wah, sepertinya enak loh ini. Nggak tahu karena emang makanannya enak atau akunya terlalu excited, baru pertama kali lagi buat makan ke restoran setelah berapa bulan aku nggak main ke restoran. Main aja loh, jangan makan ya, jangan sampai makan ke restoran, main aja jinjakin kaki ke restoran itu nggak pernah. Dan baru ini lagi loh akhirnya. Cuma muka aku dari tadi cemberut aja ya, cemberut itu. Bukannya nggak happy, dalam hati tuh happy banget, cuma
takut aja, cuma lagi mikir sambil duduk sambil makan tuh mikir terus, gimana ya Allah virus nih, ya Allah virus nih, gimana ya, doa terus aja dalam hati, ya Allah lindungi aku dan keluargaku, ya Allah, selalu berdoa dari tadi. Bener-bener ya, virus COVID ini membuat kita kayak tertekan untuk melakukan sesuatu itu, dan kita juga semua berdoa ya semoga virus ini hilang dari muka bumi ini. Nih dia makanan kesukaan. Jadi petenya tuh aku tadi minta pete bakar. Nggak tahu kenapa menurut aku kalau pete bakar itu kulitnya itu kayak ada aroma tersendiri dan aroma khas banget gitu, dan enak banget menurut aku. Agak aneh ya sukanya sama bau pete, maklum ya orang kampung. Oke, baiklah teman-teman, mari kita makan dan kita cicipi. Dan baby Shanum dia udah bisa makan sendiri sih. Nah, kita udah mulai makan itu ada orang tuh baru dateng serombongan, dan untungnya orang itu nggak milih tempat duduk di ruangan ini, mereka milihnya di luar. Jadi udara pernapasan di ruangan ini kan nggak sama ya. Agak-agak gimana juga ya akunya, maaf ya ibu bapak semuanya, maaf ya. Cuma kan ya namanya juga bener-bener bikin aku kayak orang udik deh selama ada COVID ini. Mau keluar dikit gimana ya, keluar nggak ya, aduh, jadi kayak bener-bener ngulang dari awal lagi gitu. Apa aku doang yang seperti itu? Apa kalian juga? Ntar komen di bawah dan kita sharing, kita curhat ya di bawah. Nah ini aku mau cobain ikan bakar dabu-dabunya. Jadi langsung aku patahin sama tulang-tulangnya biar nggak mondar-mandir tuh ikan. Kasian kan dia mondar-mandir dari tadi. Nah, kalian pada mau cicipin? Ini dia tuh ikannya tuh, enak banget, enak banget. Dan entah kenapa kalau kita makan makanan jajanan di luar rumah itu kerasa nikmat, enak ya. Kata orang tua tuh kalau hawanya uang ya udah enak aja itu. Tapi kalau kita bikin di rumah kok B aja, udah bikinnya pakai bumbu yang higienis, udah yang apalah istilahnya premium apalah mungkin ya, tapi kok enakan yang di restoran ya. Entah aku aja atau kalian juga, makanya komen di bawah. Tapi ini beneran enak loh, kangkungnya itu dia matengnya tuh pas banget dan gak jadi pucet ke abu-abuan gitu ya. Apa sih, ke abu-abuan apa ke item-iteman? Ya gitulah pokoknya. Jadi hijaunya tuh bener-bener bagus banget kan, tadi kalian lihat kan, nah, kangkungnya tuh hijau banget, bagus banget matengnya. Dan sambalnya itu enak banget. Ini yang aku cobain tuh sambal mangga dan enak banget, pas banget, gak terlalu asem, gak terlalu pedes, pas banget. Dan udangnya itu juga dia gorengnya gak terlalu kering, makanya si babyku bisa makan udangnya. Maaf ya teman-teman, aku makan duluan. Maklum nih, ini enak banget beneran. Ini ikan bakar dabu-dabunya enak, bumbunya pas, nggak terlalu asem, nggak terlalu asin. Biasanya kan ada tuh yang terlalu asem dan terlalu asin, dan ini pas banget. Dan ini aku cobain, ikannya dicocolin sama saus kecap. Anyus pokoknya, mantap. Jadi kita itu makannya yang sederhana aja ya, yang ala kadarnya. Yang penting nggak mubazir, nggak banyak sisanya, jadi nggak dibuang-buang. Karena kan sekarang tuh bener-bener lagi zaman susah banget, perekonomian lagi merosot banget. Semua usaha juga kebanyakan tutup, dan pekerja-pekerja juga banyak di PHK. Jadi benar-benar harus benar-benar hemat. Enak banget deh pokoknya teman-teman. Maknyus ini. Mantap pokoknya. Kalian mau cobain nggak nih ya? Nih aku suapin ya. No, ayo buka mulutnya, ayo.
nyam 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 nyam. Enak banget pokoknya. Dan tahu nggak sih, setelah setahun aku tinggal di Balikpapan, baru ini aku mau diajakin makan ke Biru Laut sama suamiku. Padahal dia ngajakin aku tuh dari pertama kali aku dateng ke sini. Entah kenapa aku tuh nggak mau. Mungkin ya karena pertama kali aku datang ke Balikpapan, aku tuh selalu makannya seafood, ikan, karena ikan di sini itu emang seger. Jadi makannya tuh ikan mulu, seafood mulu. Jadi kalau misalnya dia ajak restoran yang makannya seafood gitu, aku agak nolak karena kebiasaan makan di rumah itu makannya itu mulu. Jadi ngerasa nggak ada yang spesialnya gitu kan, di rumah aja udah makan kayak gitu, masa jauh-jauh ke restoran buang-buang uang aja makannya sama juga gitu kan. Akhirnya baru inilah aku mencoba makanan di sini. Sebenarnya di rumahku itu tadi juga masih banyak stok ikan, udang, cumi. Cuma aku lagi kangen banget sama suasana restoran. Dan ini tuh suasananya masih pagi jam 11. Restoran mana coba yang udah buka? Akhirnya kita jalan-jalan dan nemu dong restoran ini. Suamiku nanya sama pelayannya tadi, jadi bener-bener cuma kita doang kan tadi suasana di depan. Nanya udah buka belum, mereka masih beres-beres. Baru mau buka pak. Ya udah nggak apa-apa, bukanya jam berapa? Ya bentar lagi pak katanya kan. Akhirnya kita nungguin bentar, buka deh mereka. Makanya kita jadi pengunjung pertama. Tapi untungnya itu karena kita pengunjung pertama, jadi nggak banyak orang di dalamnya. Dan juga meja-meja ini, kursi-kursi ini tuh kan masih bersih tuh, nggak bekas pegang-pegangan orang kan. Palingan karyawan atau pelayan yang pegang tadi pagi buat bersihin kali ya, bekas semalam kan. Nah tapi kan masih ada untungnya lah kalau kita jadi tamu pertama itu masih ya gitulah pokoknya, kalian ngerti ya. Nah ini sambil menikmati si ikan, kangkung, cumi, udang, pete. Ini perpaduan yang pas banget, dan kita pesen makannya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak mubazir dan pas banget habisnya buat aku berdua sama suamiku. Karena si kakak tadi pesennya mie. Kakak itu, anakku yang pertama itu, emang dia nggak makan yang seafood seperti ini. Dia itu dulu sama baunya aja dia anti banget, sampai dia pindah meja biasanya kalau sama bau-bau ikan, cumi, udang gitu. Tapi udah mulai kegede dia, udah aku biasain, jadi udah bisa nerima baunya. Cuman kalau untuk makannya, kalau nggak diolah, bener-bener diolah hilang baunya gitu, dia nggak akan makan. Kecuali kalau ikannya udah diolah, dibikin apa, dan juga makannya hari ini. Dan sekarang kita mau pulang, ini juga udah bayar ya, jangan dikirain langsung pulang dan belum bayar lagi. Oke, makasih udah nontonin videonya.